Jokowi dan Prabowo didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira doanya baik ataukah buruk untuk Jokowi dan Prabowo? Lalu apakah benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Jokowi dan Prabowo? Jawabannya benar. Sangat benar sekali. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan setiap pemimpin yang rakyatnya itu ada umat Islam, yang rakyatnya itu ada umatnya Nabi Muhammad SAW. Mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Daulah Bani Umayyah, zaman Daulah Bani Abbasiyah, sampai Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman, dan di seluruh penjuru dunia, siapapun yang menjadi pemimpin dan rakyatnya itu ada umat Islam, rakyatnya itu ada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka setiap pemimpin itu pasti didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika rakyatnya itu ada umat Islam loh ya. Apalagi kalau rakyatnya ternyata mayoritas umat Islam seperti di Indonesia, maka ini harus hati-hati. Hati-hati karena Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, ya Allah, siapapun orangnya yang mengurusi urusan umatku, urusan apa saja, kemudian dia memberatkan umatku, maka beratkanlah kehidupannya ya Allah, sengsarakan kehidupan dia. Dan siapapun yang mengurus urusan umatku pada sesuatu yang dia berlembut berkasih sayang, maka sayangilah dia. Jadi doa ini adalah umum kepada siapapun, tidak hanya khusus kepada Jokowi dan Prabowo. Nah, makanya kita bisa melihat para pemimpin-pemimpin di Indonesia, mulai dari lurah atau kepala desa nih. Kan kalau lurah kepala desa di satu kampung, satu desa itu kalau ada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi pemimpinnya zalim, maka hati-hati, dia akan hidup sengsara dan menderita. Kemudian pemimpin di atasnya lagi yaitu camat, di atasnya lagi yaitu bupati atau wali kota, di atasnya lagi yaitu gubernur, di atasnya lagi yaitu presiden. Nah, seluruh pemimpin-pemimpin yang rakyatnya itu ada orang Islam, yang rakyatnya itu ada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka setiap pemimpin tersebut pasti akan mendapatkan doanya Nabi Muhammad SAW. Kalau pemimpin tersebut jujur, adil, kasih sayang kepada rakyatnya, maka dia pasti akan dimuliakan oleh Allah. Maka dia akan mendapatkan kasih sayang, rahmat, hidup yang sejahtera, yang bahagia. Tetapi sebaliknya, jika dia ternyata tatkala memimpin, yang mana rakyatnya apalagi mayoritas umat Islam, mayoritasnya itu umatnya Nabi Muhammad SAW, dan ternyata dia zalim, tidak jujur, berlaku sewenang-wenang, menipu, membohongi, maka lihat saja, pasti hidupnya dia akan berantakan, kocar-kacir. Dia akan sengsara dan menderita karena barokah doanya Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah ada dasar dalilnya? Ada. Dasar dalilnya hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba bayangkan. Jadi hadis sahihnya riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1828 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, di dalam doanya beliau, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ini doa Nabi nih, doanya Nabi Muhammad SAW, yang artinya begini,
Allahumma ya Allah, man, siapa saja nih orangnya, baik perempuan maupun laki-laki, baik tua maupun muda, siapa saja, baik muslim maupun non muslim, waliya min amri ummati, yang mengurusi dari urusan umatku, syai'an pada sesuatu, fasyaqqa alaihim, fasyaqqa lalu berbuat berat, memberatkan atas umatku, fasqub alaihi, maka beratkanlah ya Allah alaihi, ke atas pemimpin itu. Waman waliya min amri ummati syai'an, waman, dan siapa saja ya Allah, waliya min amri ummati, yang mengurus daripada urusan umatku, syai'an pada sesuatu, farafaqa bihim, lalu dia berlemah lembut, berkasih sayang, jujur, adil apa adanya, farfuq bih, maka kasih sayangilah oleh Engkau ya Allah padanya. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 1828 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itulah ini sebagai pengingat, siapapun yang memimpin di Indonesia, tidak hanya presiden loh ya, tetapi mulai dari kepala desa, kemudian camat, kemudian bupati atau wali kota, kemudian gubernur, apalagi presiden. Lihat sajalah pemimpin-pemimpin Indonesia, kalau setelah mereka memimpin ternyata hidupnya sejahtera, bahagia, tidak banyak masalah, itu ciri-ciri pemimpin tatkala dia memimpin itu benar-benar adil dan bijaksana. Dia lemah lembut kepada rakyatnya, terutama kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kepada umat Islam. Tetapi lihat sajalah para pemimpin-pemimpin di negara kita, mulai dari lurah ya, kepala desa, camat, gubernur, ya bupati, wali kota, presiden, yang setelah menjabat hidupnya kok Masya Allah banyak ujian, banyak cobaan, banyak ini itu ciri-ciri, tanda-tanda tatkala dia memimpin ini memiliki akal bulus ya, akal licik. Dia menipu, membodohi rakyat, berbuat sewenang-wenang kepada rakyat demi kelompoknya dan demi dirinya sendiri. Itu ciri-ciri. Maka kita santai saja ya sebagai umat Islam ini. Karena apa? Ternyata Kanjeng Nabi sudah mendoakan setiap pemimpin yang memimpin umatnya Kanjeng Nabi. Makanya kalau pemimpin itu jujur, adil, bijaksana, maka dia akan bahagia. Sebaliknya kalau dia memimpin umat Islam seenaknya, maka dia akan sengsara. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.